Hai teman kece, pernahkah kalian membaca artikel yang lucu atau menghibur hingga membuat kalian tertawa? Namun setelah membacanya lebih lanjut, kalian baru sadar bahwa di balik kelucuannya terdapat sindiran tajam atau kritik halus yang ditujukan kepada seseorang, mungkin seorang pejabat atau tokoh publik. Biasanya, sindiran ini berkaitan dengan perilaku atau kebijakan yang sedang ramai diperbincangkan. Nah, artikel yang berisikan cerita lucu tetapi mengandung kritik atau sindiran merupakan contoh teks anekdot. Lalu, apa itu teks anekdot? Apa saja ciri-ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan teks anekdot? Dan mengapa penting belajar topik ini? Penasaran kan? Yuk langsung saja simak video ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal, serta berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Tujuan penulisan teks anekdot adalah untuk menghibur pembaca dan menyampaikan kritik terhadap peristiwa yang sering terjadi. Namun, tidak semua cerita lucu dapat dikategorikan sebagai teks anekdot. Lalu, apa saja ciri-ciri teks anekdot yang membedakannya dengan teks lainnya, misalnya teks humor? Perbedaan antara teks humor dan teks anekdot adalah teks humor hanya berisi cerita lucu, tidak terdapat tokoh dan kejadian nyata, serta tidak mengandung kritik atau sindiran. Sedangkan teks anekdot berisi cerita lucu, terdapat tokoh dan kejadian nyata, serta mengandung kritik atau sindiran. Agar teks anekdot yang ditulis bisa mengalir dengan jelas dan mudah dipahami oleh pembaca, teks anekdot biasanya ditulis secara terstruktur. Struktur teks anekdot terdiri dari 5 bagian, yaitu abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Abstraksi adalah gambaran singkat tentang cerita yang berupa kalimat pengantar agar pembaca tahu arah cerita yang akan dikembangkan. Orientasi adalah bagian yang berisi latar belakang cerita, yaitu nama tokoh, waktu, dan tempat kejadian. Krisis adalah bagian yang berisi masalah utama, kejanggalan, dan kejadian lucu yang dialami sang tokoh. Reaksi adalah bagian yang berisi tanggapan tokoh lain atas kejadian yang telah diceritakan. Dan koda adalah kesimpulan cerita yang berisi sisipan kritik kepada seseorang. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya, apa saja struktur teks anekdot. Akan tetapi, supaya kalian lebih paham mengenai struktur teks anekdot, coba kalian simak analisis struktur teks anekdot yang berjudul Hukum Penjara Seumur Hidup untuk Pencuri Ikan berikut. Bagian ini masuk ke abstraksi karena menggambarkan isi singkat cerita yang akan dikembangkan, yaitu seorang nelayan muda yang mendapatkan hukuman berat hanya karena mencuri ikan. Bagian ini masuk ke orientasi karena berisikan latar belakang cerita, yaitu nama tokoh, waktu, dan tempat kejadian. Tokoh dalam cerita ini adalah seorang nelayan muda dan narapidana senior. Latar waktu dalam cerita ini yaitu hari pertama di penjara, dan latar tempat dalam cerita ini yaitu di penjara. Bagian ini masuk ke dalam krisis karena berisikan kejanggalan dan kejadian lucu. Kejanggalan dalam cerita ini yaitu bagaimana bisa seorang nelayan yang hanya mencuri 3 ikan dengan cara dibom dihukum seumur hidup. Kejadian lucu dalam cerita ini adalah ternyata dari 3 ikan yang dimaksud, 2 diantaranya adalah manusia yang sedang menyelam. Bagian ini masuk ke dalam reaksi karena berisikan reaksi narapidana lain setelah mendengar cerita si nelayan, yaitu mereka tertawa sampai sakit perut dan mengatakan bahwa hukuman seumur hidup memang pantas ia dapatkan. Bagian ini masuk ke koda karena berisikan kritik kepada seseorang, yaitu kepada para hakim. Ini karena vonis yang dijatuhkan oleh hakim tergantung uang suap yang diberikan pelaku. Semakin banyak uang yang diberikan, semakin ringan hukuman yang diberikan. Selain struktur, teks anekdot juga memiliki kaidah bahasa. Kaidah bahasa ini penting untuk memastikan candaan dan kritik dapat tersampaikan jelas ke pembaca.
Teks anekdot yang baik ditandai dengan adanya pertanyaan retoris, majas sindiran, dan kata kerja material. Pertanyaan retoris adalah pernyataan yang dapat dijawab oleh penanya itu sendiri. Majas sindiran adalah gaya bahasa yang digunakan untuk membantu menyampaikan kritik. Kata kerja material adalah kata kerja yang menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh sang tokoh. Supaya teman kece lebih paham mengenai kaidah bahasa teks anekdot, coba teman kece perhatikan analisis kaidah bahasa teks anekdot berikut. Contoh pertanyaan retoris dalam teks ini yaitu, memang mencuri ikan bisa dihukum? Kalimat tersebut termasuk retoris karena jawabannya sudah pasti diketahui oleh sang penanya, yaitu jelas-jelas sang nelayan dipenjara karena mencuri ikan. Contoh majas sindiran dalam teks ini yaitu, para narapidana juga memberikan julukan Ratu Sima kepada sang ibu hakim karena ibu hakim sangat adil dalam menjatuhkan vonis kepada rakyat miskin. Kalimat tersebut termasuk majas sindiran, tepatnya majas sarkasme, karena kata sangat adil di sini bukan benar-benar adil, tapi justru menyindir kejamnya hakim yang menghukum berat rakyat miskin. Seolah-olah meniru keadilan keras Ratu Sima di zaman Kalingga. Padahal kenyataannya hukuman berat hanya diberikan kepada rakyat miskin, sementara orang kaya tidak. Contoh kata kerja material dalam teks ini yaitu mencuri, mencoba, mendekat, dan mencairkan. Wah, lengkap sudah ya penjelasan mengenai teks anekdot. Sekarang coba pikirkan, mengapa penting belajar topik ini? Belajar topik teks anekdot penting karena membantu kita memahami cara menyampaikan kritik sosial dengan cara yang halus, cerdas, dan menghibur. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat ketimpangan, ketidakadilan, atau perilaku tokoh publik yang kontroversial. Teks anekdot memungkinkan kita menanggapi hal-hal tersebut tanpa harus mengkritiknya dengan kemarahan, tetapi mengkritik tokoh tersebut lewat humor dan sindiran. Sehingga kritik yang disampaikan tidak menimbulkan konflik karena disampaikan secara bijak. Selain itu, dengan mempelajari struktur dan kaidah bahasa teks anekdot, seseorang dapat mengembangkan kecerdasan bahasa, meningkatkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis, dan memperkuat kepekaan sosial atas peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi.